warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai pendidikan gizi yang beranggotakan adalah Greni Savitri, Bintari Suryadela, Lucy Eka Wayuni, Meliana Putri. Definisi Pendidikan ialah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian, serta pelatihan. Gizi adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan, pertumbuhan, dan fungsi normal dari organ-organ serta menghasilkan energi. Sedangkan pendidikan gizi ialah suatu upaya untuk mengadakan perubahan pengetahuan, sikap, maupun keterampilan atau praktek dalam hal konsumsi makanan. Pendidikan gizi sangat penting karena meskipun daya beli masyarakat tinggi dan pangan tersedia, namun apabila pengetahuan gizi masyarakat kurang baik, maka masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi. tujuan Selanjutnya, menurut WHO, pendidikan gizi mempunyai tujuan mendorong terjadinya perubahan perilaku yang positif yang berhubungan dengan makanan dan gizi. Dalam Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa upaya perbaikan gizi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan mutu gizi perseorangan dan mutu gizi masyarakat. Dalam beberapa program yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain yang pertama, perbaikan pada konsumsi makanan yang sesuai dengan gizi seimbang. Kemudian yang kedua, memandangnya perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan kesehatan. Yang ketiga, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi yang sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi. Keempat, peningkatan sistem kewaspadaan pangan dan gizi. jenis pendidikan gizi. Promosi gizi. Promosi gizi merupakan konsep yang lebih luas dari pendidikan gizi, yaitu melibatkan faktor psikologis, politis, dan pengaruh sosial ekonomi terhadap konsumsi makanan, melibatkan beberapa stakeholder, yaitu institusi, komite sekolah, dan lain-lain. Bisa dalam bentuk program pembiasaan pola hidup sehat, misalkan tim sehat, ice breaking di setiap istirahat, dan lain-lain. Penyuluhan gizi merupakan proses belajar untuk mengembangkan pengertian dan sikap yang positif terhadap gizi, agar yang bersangkutan dapat memiliki dan membentuk kebiasaan makan yang baik dalam kehidupan sehari-hari dengan tujuan meningkatkan kesadaran gizi masyarakat, menyebarkan konsep baru tentang informasi gizi kepada masyarakat, dan merubah pola konsumsi makan agar sesuai dengan kebutuhan sehingga status gizi terjaga pada kondisi normal. Advokasi gizi merupakan upaya sistematis dan terorganisir untuk melancarkan aksi dengan tujuan terjadinya perubahan kebijakan, pelaksanaan, dan perilaku dalam pengelolaan program pangan dan gizi. Diklat gizi atau pelatihan merupakan tindakan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang pegawai untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Bentuk pendidikan gizi. A. Pendidikan gizi di sekolah. Pendidikan gizi sekolah adalah pendidikan gizi yang dilakukan di sekolah dengan sasarannya adalah murid. Materi yang disampaikan pada pendidikan gizi sekolah sesuai dengan permasalahan gizi pada anak sekolah,
seperti tentang gizi seimbang, sarapan pagi yang sehat, jajanan anak sekolah yang sehat, membawa bekal ke sekolah. B. Pendidikan gizi di rumah sakit. Pendidikan ini dilakukan di rumah sakit. Rumah sakit dengan sasarannya adalah pasien atau keluarga pasien. Materi yang disampaikan sesuai keadaan penyakit pasien, seperti gizi untuk penyakit tertentu dan sebagainya. Pendidikan gizi di rumah sakit bisa berupa pendidikan kelompok. Misalnya, pada kelompok ibu hamil yang sedang menunggu di poliklinik rumah sakit, ataupun pendidikan individu yang sering disebut konseling pada pasien penderita penyakit tertentu. C. Pendidikan gizi di tempat-tempat kerja. Pendidikan ini dilakukan di perusahaan. Sasaran pendidikan gizi di perusahaan adalah karyawan atau pegawai di perusahaan atau kantor. Materi pendidikan menyangkut gizi tenaga kerja, kaitan dengan produksi aktivitas kerja, dan lainnya sebagainya. Misalnya gizi seimbang untuk meningkatkan produktivitas kerja. Sarapan pagi penting sebelum memulai beraktivitas, atau masalah gizi pada tenaga kerja dan upaya untuk mengatasinya, dan lain sebagainya. Di samping pengelompokan berdasarkan di tempat di mana dilakukan pendidikan gizi di atas, pendidikan gizi dapat juga dibedakan berdasarkan jumlah sasaran pendidikannya. Sasaran pendidikan gizi. Pendidikan gizi individu atau perorangan. Sasaran pendidikan ini adalah individu perseorangan. Pendidikan individual ini biasanya digunakan untuk membina perilaku baru. Pendekatan individual ini digunakan karena setiap orang mempunyai masalah atau alasan yang berbeda-beda sehubungan dengan permasalahan yang dihadapinya. Dengan pendekatan individual ini, petugas kesehatan atau gizi akan mengetahui secara tepat permasalahan dan memberikan solusi yang tepat pula untuk memecahkan masalahnya. Penerapan dari pendidikan gizi individual ini adalah konseling dan konsultasi. Dengan cara ini akan terjadi kontak yang lebih intensif antara petugas gizi atau konselor dengan sasaran atau klien. 2. Pendidikan gizi kelompok. Pendidikan gizi kelompok merupakan pendidikan gizi yang sasarannya kelompok dengan karakteristik yang sama. Misalnya, pendidikan atau penyuluhan gizi pada ibu hamil, pendidikan gizi pada ibu menyusui, pelatihan pada kader gizi, penyuluhan anemia gizi pada remaja putri, gerakan makan sayur dan buah pada murid taman kanak-kanak, dan lain sebagainya. Dalam pendidikan gizi yang sasarannya kelompok harus mengingat besar kecilnya kelompok serta latar belakang kelompok. Untuk kelompok besar, metodenya akan berbeda dengan pendidikan pada kelompok kecil. Pada kelompok besar dapat dilakukan dengan metode ceramah, seminar. Untuk kelompok kecil dapat dilakukan dengan metode diskusi kelompok, curah pendapat atau brainstorming, bola salju atau snowballing, bermain simulasi, bermain peran, dan lainnya. Pendidikan gizi massa atau publik. Pendidikan gizi massa merupakan pendidikan gizi yang sasarannya masyarakat luas. Pendidikan gizi semacam ini bersifat umum, yaitu tidak membedakan jenis kelamin, umur, pekerjaan, status ekonomi sosial, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Maka pesan-pesan atau materinya harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dipahami oleh massa tersebut.
Pendidikan gizi ini biasanya dipergunakan untuk menggugah kesadaran beberapa masyarakat terhadap suatu inovasi atau perilaku baru. Beberapa penerapan pendidikan gizi yang bersifat umum seperti ceramah umum atau public speaking, pidato-pidato tentang gizi, sinetron di TV, billboard atau spanduk atau poster. Hubungan gizi dengan pendidikan. Tingkat pendidikan juga berhubungan dengan status gizi karena dengan meningkatkan pendidikan seseorang, kemungkinan akan meningkatkan pendapatan sehingga dapat meningkatkan daya beli makanan bergizi, dan juga dengan meningkatkannya pendidikan maka dapat meningkatkan pengetahuan seseorang akan pentingnya nilai gizi sehingga dapat mengkonsumsi gizi dengan baik dan dapat membedakan gizi yang baik dan gizi yang salah. Begitupun sebaliknya, gizi sangat berhubungan dengan pendidikan karena dengan mengkonsumsi zat-zat gizi yang baik maka akan meningkatkan kecerdasan otak. Gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. Kecukupan gizi sangat diperlukan oleh setiap individu sejak dalam kandungan, bayi, anak-anak, masa remaja hingga usia lanjut. Berikut adalah contoh video pendidikan gizi mengenai edukasi tentang anemia. Kia, kamu gak kok kenapa-napa kan? Muka kamu kok pucat banget? Enggak apa-apa. Kamu dengar suara orang tadi nggak, Miss? Iya sih, saya dengar. Kayaknya dari kos Dini deh. Sampai Iya, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Din, tadi kita dengar ada orang panik-panik gitu di dalam kostum. Emang ada apa ya? Oh iya nih, ada teman saya lagi sakit. Muka itu lagi pucat banget. Oh, boleh kami masuk? Oh iya, silahkan masuk. Ini kalau saya lihat-lihat sih kayaknya anemia deh. Emang anemia itu apa? Anemia adalah menurunnya massa eritrosit yang menyebabkan ketidakmampuannya untuk memenuhi kebutuhan oksigen ke jaringan perifer. Iya sih Tia, menurut saya kamu ini kena ciri-ciri anemia deh kayaknya. Yang dimana ciri-ciri anemia itu kulit memucat, pipi dan bibir memucat, tubuh kamu melemah dan agak pusing bukan? Iya. Kamu bisa mencegah anemia ini dengan cara makan makanan yang kaya akan zat besi, asam folat seperti daging-dagingan, sayuran gitu. Juga jangan lupa minum tablet tambah darah minimal seminggu sekali ya. Oh alah, gitu ya. Ini Kia pasti jarang minum tablet tambah darah kan? Iya Din, jarang. Astaga, kalau begitu minimal kamu minum tablet tambah darah satu tablet dalam 1 minggu ya Tia. Iya Anis, Dini, Dwifa, makasih ya. Kali ini aku bakalan tetap minum tablet penambah darah minimal 1 minggu sekali. Iya Tia, sama-sama. Semoga lekas sembuh ya. Iya. Video tersebut diambil dari Dengan timbulnya sikap positif, seseorang segera mengkonsumsi berdasarkan pengetahuan dan kerangka konseptual yang dibangun. Namun kadang muncul konflik batin atau pertentangan antara pengetahuan yang baru diperoleh dengan kebiasaan yang selama ini dilakukan. Biasanya seseorang akan segera berusaha mencari informasi yang benar kemudian mengonsumsi selamanya.
Komposisi zat gizi setiap makanan memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa makanan mengandung karbohidrat tinggi, tetapi kurang vitamin dan mineral. Sedangkan makanan lain kaya vitamin C tetapi kurang vitamin A dan sebagainya. Agar mendapatkan makanan dengan zat gizi yang lebih lengkap, maka sebaiknya kita mengkonsumsi makanan sehari-hari yang beraneka ragam. Dengan mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, kekurangan zat gizi pada jenis makanan yang satu akan dilengkapi oleh keunggulan susunan zat gizi jenis makanan yang lain, sehingga diperoleh masukan zat gizi yang seimbang. Terima kasih.